Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran seni budaya dan keterampilan kelas 7. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang bab pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan tentang peta materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Lanjut di bab pertama ini, sesuai judul, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pengertiannya apa sih? Menggambar ini adalah kegiatan-kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar, baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Namun kebanyakan yang disebut menggambar itu diaplikasikan dalam media 2 dimensi. Sedangkan menggambar flora, fauna, dan alam benda itu berarti kegiatan menggambar dengan flora, fauna, dan alam benda sebagai objek atau model gambarnya. Jadi yang disebut dengan menggambar flora dan fauna atau alam benda itu adalah kegiatan kalian menggambar namun menggunakan objek berupa flora atau tanaman, fauna atau hewan, dan alam benda seperti yang ada di sekitar kalian. Lanjut, yang perlu kalian ketahui itu yang disebut menggambar ini adalah salah satu cabang yang ada dalam seni rupa. Dalam seni rupa ini terdapat beberapa unsur dan prinsip yang biasa digunakan. Antara lain unsurnya adalah garis, titik, bentuk, bidang, tekstur, warna, dan juga gelap terang. Sedangkan prinsipnya ada kesatuan, keseimbangan, irama, komposisi, proporsi, center of interest atau point of interest atau biasa disebut pusat perhatian. Kemudian ada juga keselarasan, ada gradasi, dan juga penekanan. Dalam unsur seni rupa itu, pertama titik. Titik ini adalah unsur seni rupa paling dasar. Jadi dari titik ini dapat berkembang nanti menjadi garis, lalu bentuk, lalu dapat dikembangkan menjadi berbagai macam visual. Kemudian di nomor 2 ada garis. Garis menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada garis lurus, garis lengkung, garis panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-patah, dan masih banyak lainnya. Garis ini dapat menggambarkan kesannya sesuai dengan bentuknya. Kemudian lanjut ke bentuk. Untuk bentuk ini dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Ada bentuk geometris, ada juga bentuk non-geometris. Di bentuk geometris ini dibagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu bentuk kubistis dan bentuk silindris. Contoh bentuk yang kubistis antara lain adalah kubus dan juga balok. Untuk bentuk yang silindris contohnya seperti tabung, kerucut, dan juga bola. Kalau silindris itu cenderung seperti lingkaran atau permukaannya itu tidak kaku. Lalu untuk bentuk non-geometris itu berupa bentuk yang meniru bentuk alam seperti manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Lanjut ke unsur berikutnya, bidang. Bidang merupakan pengembangan dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Jadi dari titik berkembang menjadi garis, kemudian dari garis berkembang lagi menjadi bidang, lalu dari bidang akan berkembang lagi menjadi bentuk. Itulah tahapannya. Ada lagi yang disebut tekstur. Tekstur ini adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Selain dapat diraba, tekstur ini juga dapat dilihat sebenarnya. Jadi mengenai karya seni rupa itu, untuk menilai suatu teksturnya dapat juga dinilai dari visual dan juga daya raba kita. Jadi kalau dilihat arsiran
warnanya itu halus, itu dapat dikategorikan sebagai teksturnya halus. Kemudian ada lagi warna. Warna ini adalah kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata. Selanjutnya ada gelap terang. Suatu objek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagiannya, demikian pula pada karya seni rupa. Seperti lukisan pemandangan alam, adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan mendalam. Prinsip ini akan saya terangkan di pertemuan berikutnya, cara mendetail. Alat dan media menggambar. Alat gambar adalah suatu benda yang digunakan untuk membuat gambar, misalnya pensil, kuas, cat, dan sebagainya. Jadi yang disebut alat dan bahan itu adalah apa saja yang dipakai untuk membuat karya seni atau membuat gambar. Lalu ada juga media. Media gambar adalah tempat untuk mengapresiasikan gambar yang ada dalam benak kita, misalnya kanvas, kertas, kemudian dapat juga berupa kain ataupun papan atau juga tembok. Teknik menggambar. Dalam menggambar ini ada beberapa teknik yang biasa digunakan. Yang pertama ada teknik Dussel. Teknik Dussel ini adalah teknik yang cara menggunakan goresan pensilnya cenderung lebar. Contoh teknik Dussel itu seperti ini. Teknik Dussel itu biasanya kalian menggunakan alat bantu berupa pensil kertas gitu, atau bisa juga menggunakan kapas yang setelah mengarsir kalian akan menggoreskan atau menyapu-nyapu bagian yang diarsir menggunakan kapas tersebut agar melebar. Itu akan memberikan kesan seperti tipis, arsiran tipis gitu. Kemudian ada lagi teknik pointillis. Teknik pointillis itu yang ini contohnya. Teknik pointillis itu adalah teknik yang cara menggunakannya adalah dengan mengaplikasikan titik-titik untuk membentuk suatu gambar. Selanjutnya ada teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan cara menggunakan garis yang sejajar atau lengkung. Jadi mengisi objek yang sudah dibuat dengan cara mengarsir garis sejajar atau lengkung gitu. Kemudian ada teknik plakat. Teknik plakat ini adalah teknik menggambar dengan cara menggunakan cat air atau cat poster yang cenderung tebal dan kental pemakaiannya. Lalu ada teknik akuarel. Teknik akuarel itu contohnya seperti ini. Teknik akuarel. Teknik akuarel ini biasanya menggunakan cat air atau cat poster yang disapukan secara tipis menipis. Dalam penggunaan teknik akuarel ini ada beberapa teknik yang biasa dipakai, kayak ada wet and wet atau dry and wet. Itu teknik dalam penggunaan cat air. Lanjut ke tahapan proses menggambar. Jadi sebelum mulai menggambar, kalian harus memahami tahapan dan prosesnya terlebih dahulu. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar, buatlah sketsa terlebih dahulu agar menggambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, lalu menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, lalu memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Yang terakhir adalah memberi kesan untuk latar belakang. Jadi tahapan dan prosesnya kurang lebih seperti itu. Akan lebih mudah sepertinya jika ada video tutorialnya. Berikut kalian perlu pelajari.
tadi itu adalah video singkat tentang tutorial menggambar burung dan bunga ya. Jadi setelah menyimak video tadi, kalian diharapkan dapat mempelajari tentang bagaimana cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Cukup sekian materi hari ini. Cek tugas yang ada di Classroom. Kemudian jangan lupa untuk mencatat tadi unsur seni rupa yang Bapak terangkan di awal materi. Lalu jangan lupa mengisi absen di Classroom juga. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.